Ya baik, bismillahirrahmanirrahim ya. Oke, kita mulai obrolan malam hari ini ya Mas ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali ya kita ya. Saya kasih tahu ke teman-teman, kita live podcast di mana? Sirayu Coffee ya. Sirayu Coffee. Sirayu Coffee Banjarnegara, bisa di follow Instagramnya. Untuk alamatnya di mana Mas? Wah, ini jalan apa ya sih? Intinya Intinya kulone SMPC Banjar lah ya. SMPC Banjarnegara. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang kebetulan lewat sini atau tidak niat lewat sini, yang tidak niat diniati lewat sini ya. Tadi ketemu kita di pinggir jalan kelihatan kok. Karena kami di sini sekarang bersama perkenalan dulu, kayaknya perkenalan dulu ya. Mas, perkenalan dulu. Ya, Ada langsung gembredak. Oke. Iya, soalnya saya nervous sekali loh kedatangan satu tamu yang first time banget Di acara kita. Di acara kita. Jujur li memang nervous sih, gitu sih. Karena first meet juga sama mbaknya, kan. Bagi yang penasaran mbaknya, mari kita kenalan sama-sama aja lah ya, langsung lah ya. Tapi Langsung aja. saya juga grogi nih Mas. Apa sih? Grogi, nervous karena kedatangan atlet berprestasi dari Banjarnegara. Tepuk tangan dulu atlet Banjarnegara ini coba ya. Tepuk tangan ya. Ya, baik. Atlet apa nih? Kenal langsung aja. Kenalan. Dengan Mbak. Ya, nama saya Septiana Indah Lestari, biasa dipanggil Septi. Oh iya, Septi. Aslinya Saya asli Banjarnegara aja sini. Banjarnegaranya Iya. bagian Budi Mbak. Saya bagian Semampir. Oh, bagian Semampir, oke. Kirain bagian dari hidupku. Berat kalau bagian dari hidupku. Hidup kita juga berarti kan. Aduh. Oh, di Bagian Semampir ya? Semampir. Katanya dari Semampir ke sini naik perahu karet ya katanya. Kamu kan angel lu. Teman-teman ya, sorry ya, ini dia gak paham sekali ini. Kalau naik perahu karet bisa. Terus itu portaging dulu ya bahasanya ya. Diangkat Portaging dulu. Portaging. Malah nanti saya angkat perahu, bukan perahu yang angkat saya. Oh gitu ya. Portaging ke Sungai Serayu itu loh, Semampir ke utara. Terus dayungnya melawan arus. Ya. Nah, jadi agak susah dan berat gitu. Arahnya mari ini, naik lawan arus arahnya mari ini. Ke timur, ke atas. Sungai Serayu. Oh iya. Nah, Oh iya. gitu. Obrolannya tekan tinggi Mas. Lu baru kenalan lo Kita lagi kenalan lo ya. Kita lagi kenalan. Oh dari kenalan. Semampir, Semampir. Oh iya. Bentar Mbak, dulu alumni mana? Saya alumni dari Ban 1 Banjarnegara. 2019. Pansabara. Betul ya? Betul ya? Ora. Oh, Pak Loro ding ya. Maluro lo. Beda. Yang tua saya, Mas. Kayaknya di sini yang paling tua tetap Mas Abbas sih. Apa sih? Itu paling tua Mas Abbas sih. Saya lulus 2019. Lulus 2019. Oh, Septi. Iya, oh sudah Mbak. Siap. Oh, Septi aja berarti inilah. Mbak, bener loh? Mbak. Karena panggilan Mbak itu kan bukan berarti lebih tua Oh iya, kayak di gitu. dalam Jawa. Iya lah, ya kita Mbak Septi aja berarti ya. Septi aja. Oh, Septi. Panggil Septi. Barangkali yang nonton ada yang alumni Man 1 angkatan 2019 ya. Silahkan dicek apakah benar validasi apakah benar beliau memang teman kalian gitu ya. Karena saya sendiri tuh kadang teman seangkatan aja gak kenal gitu. Kalian. Kelalen gitu. Apalagi udah berapa tahun yang lalu ya berarti Mbak ya. Berapa tahun yang lalu. Lama udah. Kalau Mas Abbas, saya percaya kalau Mas Abbas itu lupa. Sudah lama pasti ya. Ya, Mas Abbas alumni angkatan berapa Mas? saya 2014 ya. 2014. Iya, Siap. 2014. Alumni Man 1 Banjarnegara. Iya. Oke, tahun 2019. Oke, siap. Barangkali teman-teman yang sudah lihat poster kita tuh, kita Mbak Septi itu tak tulis di situ tuh atlet Arung Jeram Jawa Tengah. Oh, iya loh. Dari Dari Banjarnegara. Banjarnegara. Ini ngertine Banjarnegara iki, Gur.
wisata Nendok Arum Jeram gitu. Jebule atletnya juga udah sampai ke provinsi dan kawan-kawan gitu ya. Nah itu kita coba kita akan bahas kupas Kita akan kupas sampai tuntas, sampai mentas dari Sungai Serayu, Bang. Ngopinya nang Sirayu. kopi memang Sirayu lagi. Spesial kopi susu dari Sirayu kopi nih. Ya. Ini bisa sambil disambi, Pak. Santai aja. Kita ngobrolnya santai-santai. Bisa sambil minum. Nah, yang enaknya pertama kita ngobrolin apa nih, Pak? Kita ngobrolin semampirnya dulu. Mampir gitu ya. Iya. Iya. Sempit lagi coba ke keluarganya Mbak Sih. Keluarga, Apa-apa ya ini ya kan. Barangkali Data diri berarti ya mas. Data diri. Data data diri ya. Iya. Biodata, biodata. Kayak interview kerja. Ya. Kayak interview kerja. Takutin data diri ya. Iya yakin. Jadi sebenarnya saya lebih ke penasarannya itu bukan ke apa data diri sih. Lebih ke sebenarnya itu latar belakangnya Mbak Septi itu kok bisa jadi atlet sih ekstrim banget gitu ya. Maksudnya kan itu kan olahraga yang sangat ekstrim sekali loh Mbak Septi loh. Iya loh. Wong pesawatan saya ini kadang wah udah geni tok wedi udah banyu be males nyemplung ya. Ini Wani malah- kecehan loh. malah nekat kita numpak perahu karet loh. Jadi perahunya terus maning karena karetnya dua. Dua. Oh, sumpah ini nyong be orang ngerti. Soalnya kan arahnya maring Perahu di. karet bro, Gimana? karetnya dua. Limpah bukan. Coba Pak, kayaknya ceritakan dulu. Apakah dari latar belakang Apakah- keluarganya dulu yang ada yang menjadi atlet Iya, atau barangkali. apa yang mengarahkan Pak Septi bisa menjadi seorang atlet, apalagi sampai berlomba di kejuaraan nasional dan internasional gitu ya. Iya, Monggo, Pak. barangkali ya. Ya kan? Ya, latar belakangnya ya. Sebenarnya nggak punya latar belakang sih mas. Ayo, ada latar belakang. Iya sih. Jadi Skripsi bahasa latar belakangnya manusia ada latar belakang loh. Belakang loh. di belakang ikut Arum Jeram sebenarnya saya nggak ada sih, cuma ya ikut-ikut aja sih. Penasaran-penasaran aja gitu. Oh, penasaran ya? Marketing berarti penasaran ya? Pemasaran ya. Sebenarnya awalnya berarti dari penasaran aja. Pertama kali numpak perahu karet. Pertama kali naik perahu karet itu dulu kan saya waktu SMA, waktu MAN itu dulu saya ikut pecinta alam awalnya. Pecinta alam. Ikut ekstra pecinta alam. Waktu kuliah. Saya dulu ikut pecinta alam, habis itu ada seleksi-seleksi nih buat jadi atlet gitu. Terus saya iseng-iseng coba ikut, taunya malah kebawa sampai sekarang. Wah, itu kan. Bawa ombak kan. Kebawa arus. Ombak ya? Bukan. Itu arus ya? Oh iya. Kalau bawa padahal saat itu belum pernah mencoba naik perahu karet sama sekali. Belum pernah mencoba itu baru satu kali itu. Oh itu seleksinya dipertanyakan itu. Kenapa ya? Diterima belum pernah naik gitu. Iya. Oke, berarti Mungkin saya ini ya, apa namanya? Karena dulu kan pas waktu pertama naik kan sebenarnya takut gitu kan. Cuma kan saya tahan biar saya masuk gitu. Jadi nggak saya apa namanya? Ekspresikan. Kira- Saya ekspresikan gitu. Oh yang heboh gitu loh. Biar kesannya tuh ini anak kok berani banget gitu. Siap. Berarti ceritanya melawan rasa takut. Iya, melawan rasa takut. Tapi sebenarnya sih takut juga sih lihat arus besar-besar kayak gitu, takut terbalik perahunya atau gimana gitu ya. Berarti itu masuk berarti apa Sispala ya? Iya, Sispala di MAN 1 Banjarnegara itu tahun berapa, Mbak? Awal pertama kali. Awal saya itu tahun 2017 kalau nggak salah ya. Pas saya masih kelas 1 SMA itu. Awal 2017 masuk Sispala itu, kemudian ada rekrutmennya dari sekolah atau langsung Banjarnegara gitu? Rekrutmennya dari sekolah dulu. Dari Kita di sekolah sekolah diseleksi dulu. Kan ada
ada banyak kan yang ikut pecinta alam. Itu dipilih beberapa orang yang kelihatannya mampu gitu kan dari pembinanya. Terus habis itu kita seleksi di kabupaten, di alun-alun dulu. Pertamanya fisik dulu. Oh, saya kebayang ini seleksi arung jeram tapi di alun-alun. Iya iki orang anak-anak bayi nih iki kecil. Iya, dulu seleksinya pertama itu kita fisik dulu kan. Kita lari-lari dulu, lari kecil, lari-lari lah pokoknya. Pokoknya lari, push up, sit up segala macem kayak gitu. Habis itu baru seleksi seterusnya kita langsung ke sungai gitu. Itu berarti Seleksi. lari-larinya bukan lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah ya? Bukan ya? Itu namanya apa? Bisa disoma belum? Sai. Wah, astagfirullah Oh, ini lari dari kenyataan. Lari dari kenyataan. Luput lagi. Aduh. saya jadi ketara banget pelajaran agamanya remedi terus ya ya. Konangan sih sekarang ini sih. Oke. Konangan. Konon berarti ya. Oh itu pertama kali langsung nyoba, wah pengen lagi gitu ya, tiba-tiba udah melawan rasa takut aja, etok-etok orang wedi jebule malah Ini. ngomong. Itu ya. Tapi di alun-alun itu berarti udah dipertemukan antara sekolah kan satu sama seleksi dari sekolah-sekolah yang lain juga. Iya, dulu kita ada banyak sih dari sekolah lain. Ada MAN 1, ada SMK 1 bawah, SMA 1 bawah, SMK 2, MAN 2. Dua ada. Ada Kan dua waktu itu berarti pertama kali pecinta alam atau enggak ya? Enggak. Pecinta alam itu di Pokoknya itu mana? dulu dari ini apa namanya? Nggak tahu dari mana pokoknya. Dua. Kayak disuratin gitu loh kalau nggak salah. Ada semacam delegasi gitu ya. Iya, ada Enggak harus, undangan gitu. enggak harus dari pecinta alam. Nggak harus. Cuman kalau dari saya kan di MAN 1 ada pecinta alam kayak gitu. Nah masuknya ke pecinta alam gitu. Lebih mudah gitu ya. Iya lebih mudah. Iya. SMK Loro Bawang ya kan zaman 2000 sama pencinta alam jane. Jadi orang jadi Berarti nggak baru-baru banget. Nyong apa tertinggal banget motor berarti ya. Nyong alumni Maloro soalnya kayak angkatan Nyong ki urunan Mas. Iya. Belum ada. Saya lulus baru ada siswa pecinta alam. Baru. Baru berarti iya. sekarang angkatan ke-6 kalau nggak salah. Gitu. Oke. Ini sedikit lebar nih, Pak. Saya ini. Hobi selain olahraga arung jeram, barangkali punya olahraga yang lain gitu, rutinitas olahraga apa? Nggak ada sih Mas. Kalau dulu saya kecilnya suka lari sih ya. Lari ke arung jeram lo. Iya. Aduh lo, sekarang melayu terus dayung. Dayung, ngelangi juga. Ngelangi apa? Iya, renang juga. Renang kali. Iya, di sungai. Semampir ya ya. Hampir Kali apa sih? irigasi, dekat lampu merah itu ya. Saya rumahnya depan irigasi. Berarti dulu pas cilik Iya, lupa temukan gedang. iya bener. Mas getek. Ya, Getek. temukan gedang. Terus tiba-tiba berubah jadi perahu karet ya. Aneh. Terbaik. Temukan gedang kan nggak didayung ya? Ya. Ngeli. Tapi kalau itu hobinya lari. Selain lari itu sering ikut lomba-lomba nggak dulu? Waktu sebelum SMA. Iya. Dulu SD saya ikut ini lomba lari sprint dulu. Kopda. Berapa meter? Kopda. Dulu 100 meter. Masya Allah, 100 meter. Tapi lalu Muhammad Zohri. Titisannya. Titisannya. Wah, terbaik. Titisannya apa titis Baskoro ini? Titis Baskoro. Ih. Tadi 100 meter. Sempat menang nggak? Enggak. SD ya? SD. SD. Yang sempat menang itu cuma sebenarnya lari juga ikut-ikutan aja sih, asal gurunya tuh asal milih aja gitu. Kira-kira yang mana gitu. Kebetulan saya dipilih. Ikutin aja. Biasanya kan balap ya. Jadi scoutingnya modelannya gitu ya? Iya. Scoutingnya. Kayaknya dulu kayak gitu deh. Ikut-ikutan aja
gitu. Tapi kayaknya hampir di semua SD kayak gitu. Kalau Iya, betul. kalau tingkatan SD ya scoutingnya ya. Yang penting kamu bisa lari wes kas. Sini dong, sini dong. Main baru sih, gitu ya. Juruk-jurukan. Kan orang cuma-cuma gitu. Oh iya, tapi sekarang masih rutin lari gitu. Jadi biasanya bener-bener nah ini beneran Betul, alun-alun, mengelilingi alun-alun tuh ya, biasanya. Gitu. Sekarang mager mas. Mager, oke. Atlet mager juga ternyata ya. Nah baru tahu nih, baru ketemu atlet mager. Ternyata mager juga ya. Mager. Atlet juga manusia teman-teman ya. Atlet juga manusia, siap. Iya, itu juga manusia. Sama sekali lagi kita mohon maaf karena kalau di live ini audionya atau suaranya kurang masuk aja mas, keep frame. Santai saja, santai. Iklan. Nanti. Iya sih, masuk kamera. Kamera. Kalau audionya suaranya kurang jelas karena kita di pinggir jalan gitu ya. Jadi ada suara-suara motor gitu ya. Knalpot, Bro, brong, player ya. player gitu. Ya mohon dimaafkan. Lanjut ngobrol mas, ini bisa sambil dinikmati sambil minum juga. Iya. Ini nih. Kalau Mas sendiri olahraganya Pak? Bal-balan ya? Kalau saya banyak mas, saya banyak. Banyak. Tumpah ya Pak ya? Banyak biasanya gojek ke rumah gitu, saya ngek gitu. Iya dah. Iya. Saya olahraganya kebetulan hobinya cukup banyak. Sepak bola, futsal, naik gunung bila mampu. Biasanya ayo itu bila mampu. Arung jeram pernah, saya pernah arung jeram waktu kuliah. Renang apa? Renang, ya apa renang gitu. Renang saya hobi juga. Berarti Mbak Septi punya basic renang juga kan ya harusnya ya? Harus. Dikit-dikit sih mas. Karena mental untuk melihat air itu kan kadang, iya kan? Karena dulu itu saya kecil sering Oh iya di sering. sungai, renang di sungai kayaknya. Irigasi ya, irigasi ya. Penempaan irigasi, oke. Apa sih dekat bisa renang? Sedekat itu dengan irigasi rumahnya. Iya, rumah saya sama irigasi itu jaraknya kurang lebih 100 meteran kalau nggak salah deh. Dekat Cepat ya, banget. cepat banget ya. Soalnya kan Sarinyong tuh ada yang beneran terasi itu irigasi loh gue. Asik banget gue mas. Asik banget gue. Malam-malam sebat sambil ngopi. Sambil melihat Lihat air ya. sungai. Itu Malam. memang menenangkan sekali sih ya. Sesuatu yang sangat mahal dari ini. Kalau dora banjir, baik. Nek banjir repot juga. Repot juga sih, jane pancen. Nah, kita balik ngobrolin arung jeram ini mas. Iya, Cok. Nah kalau waktu awal dulu berarti 2016. 17. Ya. 2017 kan masuk Sispala, terus ikut seleksi atlet arung jeram di Ya. Banjarnegara. Nah itu setelah kan seleksi nih, seleksi masuk, sudah masuk terpilih menjadi atlet itu perlombaan pertama yang diikuti sebagai atlet itu apa? Ya di mana lo? Di mana lombanya? Dulu lomba saya pertama kali saya main itu inti di Sungai Elo, Magelang. Oh ya, Ya, dulu saya ikut kelompok umur kan U19 dulu. Saya ikut di sana 4 kategori saya. ya kategori Empat apa? kategori. Yang pertama ada sprint, yang kedua head to head, yang ketiga slalom, sama yang terakhir down reverse. Itu. Apa itu? Nah ini, oh maaf ini, kita agak dijelaskan secara teknisnya head to head itu apakah bentur-benturan kepala? Kepalanya kepala Head to head terus down river sama satunya sprint. Kalau sprint kayaknya kita tahu lah ya, tahu. Ya. Oke, yang pertama itu ada sprint. Sprint ya banter-banteran ya mas ya. Banter-banteran. Kita sprint cepet-cepetan, waktu yang paling sedikit itu yang paling menang, yang menang gitu. Berapa meter Pak? Itu Itu berapa? kalau sprint itu kisaran 300 sampai 500 meter. Oh ya, atau berapa sih Nak? Lumayan, Lumayan, lumayan. mas. Lebih setengah kilo kan, 500 meter. Iya, 500 meter. Setengah kilo, 300 sampai 500 meter. Setengah, udah setengah kilogram mas, Oke. setengah kilometer.
1,5 kilometer. Lanjut Pak. Ya. Kemudian itu kan sprint. Yang kategori kedua ini ada head to head. Head to head 1 lawan 1. Langsung start bareng tuh. One foot. Satu lawan satu. Satu Oke. put, satu put. Ya. Dan numpak satu orang. Enggak, kita Satu kita tim. ada satu tim ada yang isi 4, ada yang isi 6. Tergantung dari panitianya, misalkan ada event R4 itu kita 4 orang. Kalau R6 itu kita 6 orang kayak gitu. Tergantung panitianya mau menyelenggarakan yang mana. Oh gitu. Saat itu, Saat itu saya 4 saat itu 4 orang. 4 orang. Saat itu saya 4 orang pertama itu. Wow, oke itu yang head to head lah. Head to head. Head to head. Itu ya dua perahu kan di apa namanya, di battlein. Oke, paham. Ya seperti itu. Terus nanti si menang lawan si menang gitu loh. Iya, betul. Oh iya. Nah, kalau yang head to head ini spesifiknya kalau boleh tahu itu gimana? Maksudnya cuma banter-banteran head to head atau kita harus melewati kayak rintangan atau ada apa ya? Melewati kayak gawang atau apa gitu. Kalau di head to head, kalau dulu kita cuma nggak ada rintangannya kalau dulu. Kalau habis itu kita ganti perubahan dari IRF, ganti ini apa namanya? Apa ya itu namanya? Pengurusan Bukan kepengurusan. Kalau IRF itu kan kayak federasi. federasi, yang internasional gitu. Kita manutnya itu kan. Oke. Kalau dulu nggak ada, kalau head to head di kategori head to head cuma apa ya, banter-banteran Agayung. banter-banteran 2 perahu. Tapi kalau semenjak 2000 berapa 2018 kalau nggak salah ada tantangannya. Head to head ada tantangannya. Nanti di tengah-tengah ada balon, ada 4 balon, kanan kiri 2, kiri 2. Nanti ngambilnya satu-satu. Kanan 1 diputerin, abis itu kiri 1 diputerin. Nah, itu rintangannya. Kalau muterin berarti Diputerin dari depan, dari dalam keluar. Itu lawan arus. harus. Oh, Ya kan kita misalkan dua-dua nih, Allah. dua perahu start bareng gitu kan. Kanan kiri ada apa tadi, ada balon. Itu kita harus muterin yang kanan 1 kali, yang kiri 1 kali kayak gitu. Kan ada 4 balon, harus puterin kanan 1, kiri 1 kayak gitu. Terus Nanti lanjut ke kalau balon berikutnya gitu. iya, nanti kalau nggak muterin salah satunya, nanti ada ini Penalti. penalti, ketambahan waktu 50 menit. Jadi lebih lama kan? Iya. Iya. Itu biasanya satu pertandingan berapa menit sih, Pak? 2 sampai 3 menitan. 2 sampai 3 menit. Iya. Selesai berapa meter sih tadi? 300. Selesai 300 meter ya, suruh muter-muter balon bareng yuk. Iya, kanan kiri. Muter baik. Itu yang masih head to head ya? Iya, masih ada. Iya, Head to head bro. Bebas harus metu menti baik gitu ya? Iya, bebas. Mau Metu pinggir. mau milih kanan kiri, boleh. digotong malah luwih rembek, malah luwih suwe, Mas. Oh iya. Iya. Cicing sebulan. Ya bayang bae gotong perahu nang perengan kali wis. Iya sih. Iya kan? Itu yang di Magelang dulu belum muter-muteri balon gitu ya, belum ya? Belum. Oh. Berarti Itu ada mulai 2018 kalau nggak salah. 4 tahun yang lalu ya. 6 Tahun yang lalu ya. Kayak kimutan 6 itu kimutan apa? Kuliah saya 6 tahun. Bagus sekali ya teman-teman ya. Jangan dicontoh. Donatur mas. Donatur kampus sekali ya. Oh boy, kampus yang banyak kasus. Ngomong masalah kampus ya, Mbak. Ya, nanti dulu sempat kuliah. Saya masih kuliah mas. Masih kuliah ya? Ini masih kuliah. Saya Kuliah. semester 7. Di mana? Saya di Cilacap kuliahnya. Kilekep. Kilekep. Cilacap. Boleh. Kilekep. Cilacap. Cilacap. Di Cilacap itu di kampus Saya di kampus STKIP Darussalam. Darussalam. Saya ambil jurusan PJKR atau olahraga, Oh. pendidikan jasmani. Ya satu inilah ya, hobi lah ya. Satu jalur. Satu jalur, nggak menteng-menteng banget gitu ya. Kalau saya
bulan. Ambil hikmahnya aja ya. Saya ngambil hikmahnya aja. Hikmahnya Ngambil aja. hikmahnya aja. Gitu. Ya. Oh iya Cilacap. Berarti lagi liburan Sabtu Minggu. Memang. Ya, lagi libur. Pulang seminggu enggak? Berapa kali sebelumnya? Kalau saya kuliahnya di Banjar sih. Oh gitu. Saya ada rekomendasi dari KONI. Kampusnya tetap di Cilacap, tapi saya kuliahnya tetap di Banjar. Oh gitu. Lebih enak dan menghemat. Iya, hemat. Kirain laju numpak perahu karet tuh. Nyampe nanti Perahu karet maning loh ini. Karet terus. Itu sebenarnya istilah perahu karet tuh memang itu apa sih namanya? Memang perahu karet kan ya? Iya, Perahu karet kan? Iya. perahu gitu. Perahu karet gitu. Pernah nyobain yang pakai kayu gitu kan? Kano. Barangkali. Belum pernah. Kano Kalau pernah. kano apa? Kalau Kano yang satu orang atau dua orang itu perahu kecil Iya. itu bisa main di sungai juga buat Itu jeram. masuknya dayung, cabar dayung. Berdayung. Oh. Ada lagi. Saya dulu udah pernah nyoba sih. Tapi kalau itu kan butuh keseimbangan yang lebih gitu kan. Iya. Saya udah pernah nyoba terus maju dikit kebalik, maju dikit kebalik. Dan kalau kebalik itu kemelekep ya Iya. di dalam air. Kalau kaki kita kan masuk. Iya, masuk perahu. Namanya apa Boni? Kano. Kano ya? Kano. Oh, kano. Kano atau kayak Iya, biasanya. kayak Oh, berotot. Kayak. Terus kalau tidak ada yang nulungi tuh, Yaitu yang bisa nolong cuma diri sendiri, Mas. diri. kan harus balik. Iya, harus balik perahunya sendiri. Itu memang kalau mainan air di sungai memang cukup ekstrim ya, Mbak ya. Iya. Memang harus butuh latihan yang ekstra Oh, gitu iya. ya. Itu masuknya berdayung ya? Ya, kalau itu masuknya dayung. Itu biasanya ujung kanonya ada penari-penarinya gini lagi. Lain. Maju jalur. Pacu jalur. Pacu jalur. Pacu jalur. Itu biasanya di sungai-sungai besar yang Iya, tenang. yang benar. Kita lagi dayung. Joget-joget. Penari ya. Itu kalau orang-orang Banjar yang dayung main itu apa tadi? Yang ada joget-jogetnya itu? Maju jalur. Pacu jalur. Itu enggak. Iya perahu naga itu perahunya nggak jalan. Orangnya pasti ketawa, saya jamin gitu. Anak-anak Banjar, lawak epol. Karena lihat asli ini kacau banget. Orang laku. Itu sebenarnya. Nah, kalau naik perahu karet sendiri itu kan formasinya kan 4 orang tuh. Iya. Biasanya Mbak Septi itu di sebelah kanan atau sebelah kiri? Saya di sebelah kiri. Dayung kidal berarti. Ini termasuk kidal itu Mbak? Ya, Enggak ya? enggak sih mas. Karena keluarnya dua tangan main semua ya? Iya, dua tangan main semua. Tapi saya mungkin otaknya kiri gitu ya, yang lebih dominan. Tapi di sini nggak ada palu sama celuritnya. Ya? Enggak ada. Takutnya ke kiri-kirian gitu. Kiri-kirian. Idealisme kita. Idealnya kidal gitu. Ya, kita tidak mengandung unsur politik apa. Nah. Itu hanya candaan belaka, teman-teman. Hanya candaan belaka ya. Oke. Ada disclaimer-nya di Nanti di bawah. Pahami aja nih. Oh iya. Tapi seringkali kiri ya? Seringkali di sebelah kiri ya? Iya, saya di kiri terus sih dari dulu. Oh gitu? Belum pernah nyoba di kanan? Udah pernah nyoba tapi nggak bisa. Berarti kekuatannya di kiri. Nggak keluar tenaganya gitu. Oh gitu. Nggak keluar. Dominan yang sebelah kiri. Oh. Ya bisa dibilang kidal. Iya. Bisa dibilang kidal. Tapi sehari-hari pakai tangan kanan kan ya? Iya. Oh, sehari-hari meskipun pakai tangan kanan ya ternyata. Ya? Tulis Kanan. kanan. Nulis kanan. Soalnya ada teman saya nulis kiri, cewek dulu waktu SMA. Nulisnya ngecol. Oh, ternyata dia nulis kanan. Enggak, beneran pakai tangan kiri. Ada maksudnya di kanan. Gitu, kira-kira gitulah ya. Apa lagi ya? Nah, untuk yang perlombaan yang dilombakan itu di Arung Jeram sendiri dulu waktu awal itu berapa kategori? 4. Head to head, Sprint, head to head, slalom, down river. Nah, slalom ini. Oh ya, tadi slalom belum ya? Slalom belum. Slalom. Om Swastiastu. Slalom. Om Swastiastu ya. Namo Buddhaya. Boleh ya? Iya. Nah, slalom. Kalau slalom itu gimana? Kalau kategori slalom itu
Sama juga kisaran 300 sampai 400 Meter. 500 meteran dari Iya. start sampai finish. Cuma kalau slalom itu ada gawang-gawangnya. Ada di tangannya berupa gawang-gawang di tengah-tengah. Itu gawangnya diapain? Diputerin. Ada betul. Tadi kan muterin balon tuh. Iya. Terus kalau ada gawangnya juga suruh diputerin Juga kan gawangnya ada dua macam. Ada yang warna merah sama yang warna hijau. Oh Jadi gitu. kalau misalkan yang warna hijau, perahunya masuk dari atas ke bawah. Biasa. Itu maksudnya dari atas ke bawah tuh. Oh gawangnya? Kan ada gawang nih. Ah. Ini gawang. Masukinya biasa. Iya. Oh. Sungai itu kan dari atas ke bawah mengalirnya. Iya. Nah, Terus jadi nggak lawan arus maksudnya Lawan Kak arus. E. ini penasaran nih sama gawang satunya nih. Kalau yang satunya Kalau satunya dari kebalikannya, dari dari atas ke bawah. dari bawah ke atas. Jadi ini gawang. Berarti dong. Muterin. Ini dari luar berarti. Kalau arus Dari luar. gitu, kirain perahunya kudu lompat tuh dari atas ke bawah gitu. Berarti ini kebalikannya yang balon tadi itu kan muterinya masuk ke dalam dulu, Iya. keluar, terus nanti masuk lagi, Iya. gitu ya. Kalau ini berarti dari luar masuk ke dalam. Ya kalau yang Oh warna iya merah, iya. kalau yang warna merah dari luar ke dalam kayak gini, ini apa namanya? Melawan arus. Melawan arus. Kalau yang warna merah. Iya loh. Kalau yang warna hijau biasa sih. Oke, kayak oke. gitu. Ini yang Tapi nggak Slalom. boleh nyenggol. Sama sekali? Nggak boleh sama sekali. Nggak Kalau boleh kesenggol nyenggol itu gawang. gimana? Kalau kesenggol penalti 5 detik. Nanti waktunya ditambah 5 detik. saya belum maksud nih yang penalti ini penambahan waktu itu maksudnya gimana? Misalkan nih kita ngelewatin gawang nomor 1 itu namanya kan hijau, misalkan hijau kan down, gawang 1 down warna hijau, kita harus masuknya dari atas ke bawah kayak gini. Nah orangnya itu, orang atau perahunya itu nggak boleh nyenggol Sama sekali. gawang sama Ya. sekali. Habis itu nggak boleh apa namanya, harus masuk semua, orangnya harus masuk ke gawang semua. Apa ada yang sempat ketinggalan gitu? Ada nggak masuk duluan gitu? Misalkan kalau perahunya harusnya kan lurus gitu perahunya. Ya. Kalau misalkan nggak bisa mengendalikan perahu, bisa masuknya miring, jadi orangnya nggak masuk ke gawang. Oh gitu. Itu kan nggak nyantel orangnya. Itu gawangnya terbuat dari apa sih? Dari Ini- peralon Disampaikan gawang. gawangnya itu gimana bentuknya? Iya. Maksudnya Gawang. Gimana sih ya? Jadi maksudnya kalau perahunya nyamping kok berarti nabrak gawang dong kalau perahunya nyamping. malang, Iya. perahu malang. Eh, Pak E bingung, Pak Jali bingung. Bingung jelasin ke orang-orang yang awam dengan arung jeram gitu loh. Maksudnya. Iya. Kan ini ada 2 gawang, hijau sama merah. Gawang Ini satu jalur. Ya. Apa namanya sungai ini? Kita lagi naik perahu nih. Kita lagi naik perahu nih sih. Ya. Ayo, sih. Ya terus ada gawang gedenya segitu. Iya, gawang kanan kiri kayak gini. Ah, Cuma satu perahu. Cuma satu perahu. dan satu perahu. Terus kalau tiba-tiba perahu kita nyampe sini. Terus saya tidak masuk gawang. Ya itu kalau kita nyenggol penalti 5 detik, kalau ada yang nggak masuk gawang kita penalti 50 detik. Oh, saya udah mudah. Penalti itu berarti waktu tempuh kita misal 50 menit ditambah 50 detik. Iya. Ditambah 50 detik karena kita kena penalti. Iya. Nanti kalau finish, misalkan kita finish di 3 menit 03.00 Kita scoringnya 3 menit lebih ditambah. penalti. Nanti kalau misalkan nyenggol berarti jadi 03.05.00. Oh, Iya. Ditambah penalti itu nanti ditambah. slalom enggak? Ya paham, selalu. Lebih sulit lagi ya. Sulit itu konsentrasinya harus lumayan ekstra sih, harus tinggi. Dan itu harus konsentrasi bareng-bareng berempat lagi ya. Iya. Gitu ya. Koordinasinya harus, makanya komunikasinya harus jalan. Nah, Iya. soal komunikasi. Wah, komunikasi. Oh, ini komunikasi apa? Enggak. Soal komunikasi. Nah, di dalam satu boot itu kan berarti ada 4 sampai 6 orang, Iya. ya kan? Kategorinya kalau nggak 6, 4. Iya. Nah, yang paling penting
komunikasi kan kalau dalam tim berarti kan harus ada pemimpinnya. Iya, betul. Nah, yang mimpin itu yang di depan atau yang di belakang? Yang kaptennya itu biasanya di belakang. Belakang. Karena di depan kan korektor, namanya korektor. Kalau R4 di depan korektor, kalau yang di belakang kalau yang di depan agresor, kalau yang di belakang korektor. Itu kalau R4. Nah, kalau R6 yang di depan agresor, yang di tengah motor, yang di belakang korektor. Ya. Oke, itu kasih. Kalau yang di depan kan agresor. Biasanya itu lebih agresif daripada yang di tengah ataupun di belakang. Harus jeli dan cermat gitu. Misalkan kalau ada batu, nanti kita komunikasinya, karena ada batu, ini ada batu, kita mau lewat mana gitu. Oh, lebih ke navigator. Iya, betul, navigator. Kita harus lebih cermat kalau di depan, harus lebih jeli. Oke. Kalau yang di tengah itu motor. Ya motor biasa lah ya, mesinnya harus kencang. Gayung terus gitu. Pistonnya ada di tengah gitu. Iya, motornya ada di tengah. Kalau yang di belakang itu korektor, yang mengoreksi salahnya di depan sama tengah. Oke. Jadi kalau yang di belakang itu, kalau di depan kan mencari jalur lah katakanlah. Kalau yang di belakang itu mengoreksinya, misalkan kalau perahunya terlalu kanan, yang di belakang ini ngebenerin, misalkan ngeblok atau ngecek kayak gitu. Oke. C-stroke. Iya, C-stroke Oke. seperti itu. Masih sedikit ingat saya. C-stroke. Iya. Sama Bang Badan. Iya. Oke. Sama Badan. Pernah. Karena waktu kuliah kan ikut Papala gitu. Jadi tahu ya? sempet diajarin. Dikit-dikit. Sedikit-dikit masih ingat gitu. Iya deh. Terus nggak bisa aku nyoba lah. Coba Mas. Jadi Coba, Mas. korektor aku lah. Koreksi soal lucu. Nah, sampai sekarang saya itu masih jadi korektor. Apa itu? Koreksi kerjaan siswa karena sekarang saya ngajar. Bapak guru. Guru. Ya, Pak Guru ya. Oke. Korektor. Iya. Lanjut Pak. Lanjut. Nah itu berarti korektor posisinya sangat vital dong. Iya, betul. Kalau misal yang depan ini salah ngambil jalur, itu kan harus ekstra kerjanya, Iya. belokin perahu. Iya, betul. Salah-salah kalau misal ini udah salah jalur nih, 5 meter lagi pentok, itu gimana tuh caranya? Seorang korektor belokin perahu biar nggak masuk ke hole atau masuk ke undercut gitu. Iya kan perahu warna oranye ya? Iya. Perahu warna oranye kayak gue. Harus. Harusnya udah putar. Ya ini tak tanyakan sih sebenarnya. Ya. Ya. Kalau di depan kan tadi agresor, belakang korektor ya. Kita harus komunikasi, misalkan 4 orang, komunikasinya harus lancar gitu. Pokoknya di bawah itu nggak ada yang meneng-menengan, harus bicara semua. Jadi Masuk perempuan pun harus ngomong ya, nggak terserah gitu. Terserah ya. Ini mau buat baca apa mau yang orang? Terserah. nggak bisa. Ternyata lagi bed. Nggak mood. Nggak mood ya. Tapi kan kadang apa namanya berisik gitu, jadi nggak kedengeran gitu. Barangkali arus terlalu deras atau supporter Lanjut dulu. teriak-teriak gitu. Ya itu kalau di perahu itu kita wajib komunikasi, itu wajib banget. Ardu ain. Fardu ain pokoknya. Kayak sholat ini udah wajib. Iya, iya. Kalau nggak komunikasi itu udah nanti perahunya nabrak-nabrak nggak jelas. Makanya kita di perahu harus ada komunikasi, apalagi yang di depan harus ekstra komunikasinya. Habis itu yang di belakang komunikasi, misalkan di depan kanan ada pilau atau batu gitu, kanan ada undercut atau kiri ada hole kayak gitu. Sorry. Iya. Undercut ingetnya langsung potongan rambut. Itu kita nanti yang belakang yang ini mengambil keputusan biasanya. Kita yang di depan yang ngomong, yang di belakang yang ACC. ngasih sih, ya benar. Kita lewat belakang aja, lewat kanan aja atau lewat belakang. Ada aja. Lagi. Iya, gitu. Makanya orang
tempat ini harus bisa membaca arus semuanya. Jadi kalau bisa membaca arus kan lebih gampang gitu, mau lihat kemana kayak gitu. Termasuk motornya ya? Termasuk motornya ya? Iya, termasuk motornya juga. Terus motornya bisa ini nggak sih? Apa namanya? Supra. Bisa turun mesin. Komedi terus, komedi. Supra. Makanya tuh apa ya? Majuan banding gitu atas keputusannya agresor. Dia ngasih ketilan, perahunya ngasih balik. Iya, Jadi kayak kan belok kiri gitu. Jalan belok kiri gitu. Belok kiri lagi, madam kesel kayak gitu ya. Wah, masih sih lagi kayak orang ngecek kamera di dalam kata apa lah. Berarti motor juga nggak manut-manut tok juga Iya, ya? nggak manut-manut tok. Manut-manut tok ya? Jadi bisa juga usul kayak gitu ya? Iya, usul. Atau ini beda berbeda gitu loh. Kalau misalnya para usul apa nggak bentrok kayak terus kebanyakan usul kayak gue terus diburi terus mana baik kesulitan kayak gue. Apa sebelumnya kalau misalkan kita belum lomba gitu kan, belum masuk lomba sprint, katakanlah itu kan sprint biasanya. Ya. Kita scouting dulu. Scouting itu ngecek arena ya? Scouting itu cek jalur. Oh iya. Kayak MotoGP harus puteran Iya, dulu ya? cek jalur. Oh iya. Mencari jalur yang lebih cepat, lebih efisien. Lewat mana? Oh iya. Kan ada di sungai kan ada hole kayak gitu atau wave ombak-ombak yang lebih besar kan biasanya nahan perahu gitu kan. Jadi kita ambil jalurnya yang nggak nahan perahu, yang bikin perahu lebih cepet gitu. Scouting dulu. Iya. Itu kalau untuk yang sprint terutama ya, Iya, yang itu terutama sprint. membutuhkan waktu cepet-cepetan gitu. Gitu. kalau di sungai itu ombaknya ada yang model rip curl nggak? Gimana? Rip curl. Apa Rip itu? curl. Rip curl Jadi itu apa? tahu Curl itu apa? logo brand baju Rip curl? Tahu itu, aku Tahu. tahu. Itu kan model ombak. Gini. Itu model ombak. Kalau di laut itu kan model ombak. Di Maksudnya pinggir. bagian apa sih? Oh, Rip curl, tahu logo Gini Rip curl? nggak sih? Iya. Jadi kayak gini, balik, Gulung gitu. gulung gitu. Ada nggak di sungai? Ada, cuma kita nggak lewatin. Kalau itu kan gulung kayak gini, nanti malah nahan perahu lebih lama. Oh gitu ya. Jadi istilahnya mengurangi kecepatan. Mengurangi kecepatan. Itu istilahnya di khususnya juga rip curl juga. Enggak, kalau kita standing wave namanya. Standing wave. Teman-teman ya. Berat. Itu ombak. Biasanya air yang bentur batuan gitu ya. Jadi stand gitu. Kan kalau kayak gitu bawahnya ada Batu. Jadinya kan dalam kayak gini. Oh, Harusnya siap. balik kayak gini malah memperlambat perahunya. Malah Oke. memperlambat laju ya. Mbak bisa Iya. sambil Bisa diminum di- santai. Oh, Sama iya. Mas Abbas kayaknya kameranya mati. Coba sambil nakbek dulu ya, Sambil Pak, ya. dicek, Iya, sambil Pak, ya. santai kita minum-minum dulu Pak. Ya, Oke. ini boleh diminum ini. Webcamnya Mas. Hah? Walah. Iya lagi. Mati kan? Iya. Berarti berapa menit orang record? Nanti coba kita cek ya. Live record tak? Live record. Live record. Iya, karena menarik sekali ya teman-teman ya. Kita dapat banyak sekali. Insight. Iya, apa namanya pengetahuan yang sama sekali saya belum pernah tahu sebelumnya gitu ya, terutama tentang persungaian, arung jeramah gitu sih. Iya. Oke. Jadi arung jeram tuh kalau di sungai sih. Kalau pegel-pegel arung jeram. Nggak masuk. Aku kurang ngerti Mas. Kurang ngerti. Belas. Gitu. Iya. Nah ini ngomongin arung jeram. Arung jeram itu kan berarti bermain mengarungi jeram gitu ya. Ya. Tapi bukan itu yang ingin saya tanyakan. Apa? Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sih dinamika olahraga arung jeram di Banjarnegara itu sendiri gitu. Jadi dari pembinaan, terus pelatihan dari instansi terkait atau apakah latihannya secara mandiri gitu Pak?
Sama kalau yang saya lihat kan arung jeram sendiri di Banjarnegara itu kayaknya kurang populer ya, tidak sepopuler sepak bola, futsal gitu ya. Sama terkesan olahraga yang mahal. Mahal. Iya. Nggak adil banget. Gimana Pak? Monggo. Kalau untuk pembinaannya tadi ya, kalau dulu pembinaannya waktu awal-awal sih ya kita merintis dulu. Sebelum saya merintis itu ya lumayan ini sih, lumayan agak berat sih ya. Ya di mana-mana merintis juga berat gitu. Nah, seperti hari ini. Masa Desember. Bintang dulu ya, ya. Iya. Dulu pas awal-awal saya diceritain lumayan berat. Itu dulu kalau latihannya itu biasanya kan latihan dari pagi sampai sore. Latihan itu kalau makan siang itu cuma bubur dulu, bubur kacang hijau. Kalau enggak itu rames lebihan dari tamu. Kamu Lebihan. maksudnya kamu? Tamu operator. Kan kita di Banjarnegara ada 2 operator kan. Gas sama Arung Jeram Serayu. Oke. Iya. Paham. Wisatawan ya? Wisatawan gitu. Lah itu. Oh. Itu dari itu dulu makanya kan nemes banget gitu ya. Terus Iya. abis itu lama-kelamaan kita berlanjut, lumayan prestasinya udah ada nih gitu. Jadi dari pemerintah udah udah aware gitu, Peduli ya? lebih peduli sama Iya. sekarang gitu. Ya sambil kita cicipi dulu kopi dari Sirayu. Nah, kalau ngobrol-ngobrol gini Mas, paling enak ngombene kopi. Iya serius, sayangnya Mbak Septi nggak suka kopi. Nggak suka kopi, tapi suka saya. Maksa sekali ya. Gak apa-apa sih, gak apa-apa. Kita malam ini ngobrol-ngobrol ditemani kopi dari Sirayu Coffee Banjarnegara, dan kebetulan Sirayu Coffee juga support penuh dengan kegiatan kita ya Mas ya. Ya, Support penuh. Terima kasih teman-teman dari Sirayu Coffee ya. Sirayu Coffee, terima kasih banyak sudah memberikan tempat dan memfasilitasi kita. Sejauh ini kalau teman-teman lihat langsung sepertinya riuh sekali nih. Nah, jadi Benar sekali. jadi ya di live mudah-mudahan kelihatan rapi ya. Jadi nggak kelihatan riuhnya ya. Jadi buat teman-teman teman-teman kita ya yang kenal sama Mbak Septi, kenal sama Mas Abbas, yang mau cari tempat kopi yang kopinya enak, berkualitas, yaitu ada di Sirayu Coffee Banjarnegara. Sirayu Coffee Banjarnegara. Tempat nongkrongnya juga seru ya di sini ya. Seru. Lanjut lagi kita Mas. Ya, dari Mbak Septi ya. Tapi coba balik lagi nih ke background lagi nih, ke latar belakang lagi nih. Orang tua sempat melarang gitu Pak. Lalu itu kan, wah bahaya banget, takut terjadi kenapa-napa. Dulu sempat melarang sih, dulu saya sempat melarang ya? Iya. Saya sempat dilarang nggak boleh ikutan kayak gitu. Karena itu lumayan ekstrim sih ya Mas. Lumayan sih, nggak lumayan. Itu. Apalagi di Sungai Serayu gitu kan, yang notabene-nya sungainya besar penampungannya, terus juga kiranya korban juga. ya benar. Dulu saya sempat dilarang juga sih nggak boleh. Tapi karena saya anaknya bandel mungkin ya. Saya tuh bandel banget dulu. Suka melawan. Iya. Dulu bangor banget saya. Bangor. Oh iya. Nggak bilang. Nggak bilang. Misalkan itu kan ada latihannya gitu kan, abis pulang sekolah kadang latihan gitu seminggu berapa kali gitu. Saya nggak pernah bilang sama orang tua saya. Langsung wis pokoknya mangkat les. Iya. Iyalah. Nekat aja. Ya kita punya kenakalan masing-masing ya. Kamu yang kenal masing-masing. Karena nakal juga ya. Nggak. Pernah kalau latihan kan sampai sore gitu, pulang malam gitu nggak? Sampai sore biasanya sampai jam 5. Oh nggak bilang. Terus kalau ditanyain, bilangnya kemana? Ekstra di sekolah. Oh, Tapi ya nggak salah sih, nggak salah. Saya bilangnya cuma ekstra aja kayak gitu. Kalau nggak bilang di sekolah Kan ya. bener ekstra. Nggak salah, nggak salah. Ekstrakurikuler pecinta alam. Kebetulan pecinta alam ya, masih cinta alam dan kasih sayang sama manusia ya. Hmm. Dasar Dharma Pramuka
nikah. Ya. Saya dulu juga sempat agak sedikit menyesal sih nggak ikut kayak kepramukaan, pecinta alam gitu, karena saya SMA apa waktu kuliah? Introvert masih introvert. penyesalannya itu pas di kuliah sih. Pas di kuliah. Karena di SMK tuh agak keras ya di kepramukaannya ya, jadi wah barangkali memang sedikit unggul antara ada apa dari sekolah-sekolah yang lain gitu di sekolah saya tuh gitu. Tapi ketika di kuliah ikut kegiatan seperti itu justru lebih keras, Mas. Gimana? Kalau pas Kuliah? waktu kuliah ikut kegiatan Apa ya? ya, pecinta alam, terus pramuka, resimen, itu Maksudnya kue? iya, maksudnya ini bercerita tentang apa yang saya alami gitu ya. Itu kalau saya melihat lebih keras dunianya dibanding waktu SMA. Iya. Karena saya kan tanya-tanya juga kan beberapa teman saya di pecinta alam dulunya waktu SMA ikut Sispala juga, nggak mentalnya penempaannya nggak sekeras waktu di kuliah. SMA ya? Oh, nggak sekarang waktu di SMA gitu ya? Kalau Mbak Septi sendiri di kampus ikut komunitasnya juga? Enggak, saya di kampus cuma saya di kampus kupu-kupu. Kupu-kupu. Kuliah pulang. Nggak ada malamnya, Nggak ada. nggak ada malamnya ya. Kupu-kupu mati. Pulang malam party. Aduh. Aduh. Ya. Kalau saya dulu kura-kura ya. No safety no party. Oh, no party ya. Aduh. Sorry Pak, ada. Kalau saya di kupu-kupunya siang aja. Aku kupu siang ya? Iya. Iya. Yang maksudnya apa? Ya itu kuliah pulang. Pulangnya siang, belum sampai Pulangnya malam. siang, kan? iya, Pulang, betul. Kupu-kupu Pulangnya siang. juga di Banjar ya? Iya, di Banjar. Sekarang udah belum Banjar. Jam 9 malam aja sini lampu hijau itu mas Kuning. gedok. Sepi sekali. Bang Jone wis mati. Iya. Iya. Tapi kan biasanya nek malam minggu tekan jam 10 Mas. Malam minggu tekan jam 10. Belum dikit. Mulur jam. Karena malam minggu kehidupannya mandan wengi biasa nih. Iya. Mandan Iya. wengi. Oh iya. Seperti kegiatan kita. Malamnya anak remaja kalau Malamnya anak remaja. Malamnya anak remaja. Maksudnya suka nongkrong juga sih kalau malam-malam gitu. Jarang Ini. sih mas. Enggak, kui dodok. Dodok kayak gitu. Itu dodok. Ngetok pintu ya, duduk-duduk. Ya Allah, komedinya kemana sini ya? Iya. Aduh, oke. Ya, jarang nongkrong sama nongkrong. teman-teman gitu ya. Sama teman-teman mak satu gitu. Dulu pas Dulu. awal-awal itu sering nongkrong ya. Tapi lama-kelamaan bosen. Udah di rumah aja. Lama-lamaan. Bener nang omah sih. Iya. Nang rumah juga Kesel. nongkrong ternyata. Nongkrong di WC. Aduh, ya. Karena teman-teman mak satu kebanyakan setelah lulus ke luar kota gitu ya. Ya, kebanyakan di luar Jadi kota. jadi teman-teman jarang yang bisa ditemui ya sekarang ya gitu ya. Oh Susah. Punya kesibukannya masing-masing, Mas. Iya. Berat juga ya sebenarnya. Bahkan kita dibedakan oleh jarak dan waktu gitu kan. Iya, weh. Oleh jarak dan waktu. Tapi bagaimana kita menyempatkan hari ini gitu kan. Iya. Sebenarnya iya sih sebenarnya ya. Bagaimana kita mencoba untuk menyempatkan sih. Nah, Cuma ulang kalimat aja ya ternyata ya. Iya. agak mubah sih sebenarnya. Agak mubah sih sebenarnya. Kalau hukum di dalam Islam itu mubah gitu. Sia-sia. Itu. Kita balik lagi ke Mbak Septi ngobrolin arung jeram ya. Arung jeram. Nah, ngomong-ngomong arung jeram, kenapa kita mengangkat satu topiknya hari ini itu arung jeram? Padahal ada sekian banyak topik yang bisa kita angkat. Amat yang hits gitu ya. Salah satunya mungkin yang pertama kita baru selesai Pekan Olahraga Nasional ya di Aceh dan Sumut ya Pak ya. Itu yang mana Provinsi Jawa Tengah arung jeramnya dapat juara. Kita dapat 2 emas 5 perak. 2 emas 5 perak dan itu anak Banjar semua. Enggak, kita anak Banjarnya orang 6 orang. 6 orang kelompok. 6 orang kan laki-laki perempuan. Lagi. Oh gitu. Jadi anak Banjar nggak satu perahu dong. Oh, weh. Karena kan kategorinya laki-laki perempuan ya. Oh Yang iya. cewek dari Banjar 4, yang cowok 2. Cowoknya 2. Yang lain dari ada yang dari Pekalongan, dari Temanggung, Magelang, Banyumas. Dan Oke. dapat medali emas berapa? 2 2 medali emas, Peraknya 5. peraknya 5. Jadi 6 medali totalnya. 7. 7. Iya.
Oh iya, tujuh. Tujuh. Itu anak Banjar dapat semua. Dapat semua. 6 orang dapat semua. Dapat. Berarti satunya luar Banjar. Enggak, kita kan Total Arung Jeram Jateng dapat berapa deh? Gitu. kita campuran Mas. Enggak bisa gitu. Enggak, maksudnya Oh, kan gimana? Arung Jeram di PON itu ada beberapa kategori. Oh iya. Nah, Jawa Tengah, atlet dari Jawa Tengah dapat berapa medali di Arung Jeram? Dapat 5 perak. 7. 7 medali, 2 emas, 5 perak. Nah, itu yang dapat atlet dari Banjarnegara kah atau dari mana? Gitu, maksudnya. Campuran. Semuanya dapat. Semuanya dapat itu. Oh iya, deh, karena bergu ya? Iya, bergu. Jual bahan bekas 10. Perak ya udah Iya, benar. Tapi oh ya, wis penting ngerasa tadi. Nah, itu salah satu balik ke obrol yang mau saya sampaikan. Salah satunya itu yang pertama, kita mau ngangkat Arung Jeram yang kita melihat ya kita nggak tahu ya persepsi orang. Kalau persepsi dari kita Arung Jeram itu kurang populer. Ini salah satu cara kita buat ngangkat Arung Jeram. Barangkali ini bisa sedikit membantu gitu ya. Padahal prestasinya udah Membanggakan itu. Kita udah sampai perak dan emas di tangan olahraga Nasional. nasional itu di Jawa Tengah. Terus sama satu lagi kita punya Sungai Serayu yang potensial untuk Arung Jeram, gitu ya. Iya. Karena yang saya tahu itu Sungai Serayu itu grade-nya itu cukup tinggi. Kata pelatih saya dulu waktu di Mapala gitu, makanya sangat disayangkan. Nah itu salah satu apa ya alasan kita ngangkat Arung Jeram Iya. di Banjarnegara gitu. Itu sih sebenarnya sih gitu. Jadi kalau bahas yang lain-lain, wah udah banyak yang bahas gitu ya. Kita coba Bahas bahas gitu. yang prestasinya juga lagi tinggi gitu. Terus masih jarang orang bahas gitu ya. Dan memang menurut beberapa media yang saya ikuti juga Sungai Serayu itu juga standar internasional kan. Oh iya. Dari internasional juga pada berdatangan ke sini untuk mencoba betapa Jeram. serunya jeram di Sungai Serayu. Serayu ini nih gitu. Gitu. Kalau menurut Mbak Santi sendiri Tentang Sungai Serayu. tentang Sungai Serayu itu apa ya? Unik atau misalnya bedanya dengan sungai-sungai yang lain gitu apa sih? Kan udah pernah nyobain sungai-sungai yang lain tuh gitu. Ya. Hah? Kalau di Serayu ini saya bilang tuh sungainya asik karena Serayu itu yang pertama dekat dari jalan, aksesnya gampang, mudah, Ya. aksesnya gampang. Kemudian untuk jeram-jeramnya, untuk misalkan kalau mau wisatawan gitu, Ya. lumayan masih enak gitu, asik kalau buat wisatawan. Kemudian kalau buat kejuaraan juga itu grade-nya kan kalau Sungai Serayu 3. Paling tinggi berapa? Paling tinggi 6. Oh iya. 3 itu kan sedang lah katakanlah. Oh. Jadi kalau buat kejuaraan itu masih asik gitu, masih bisa untuk yang pemula ataupun yang sudah Bro, lanjutan pro gitu masih enak gitu buat kejuaraan. pemenuhi standar. Iya, memenuhi standar, betul. Oh iya. Asik lah. Asik ya. Nah, sama satu lagi, kalau kita ngomongin sungai, itu kan banyak ya di Indonesia ya. Untuk atlet-atlet dari Banjarnegara kan cukup disegani ya di dunia nasional ya. Kalau kita ngomong nasional, atlet Banjarnegara Arung Jeram itu kan cukup disegani. Terbukti kita dapat medali di Pekan Olahraga Nasional, gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin sungai-sungai yang punya sungai bagus, itu kan bukan dari cuma Banjarnegara. Aceh sungainya lebih ekstrim. Iya kan? Tapi kenapa Aceh di bawah Banjarnegara? Ya, gue kemarin di bawah Banjarnegara kan, waktu PON kan. Nah, itu apa sih yang sebenarnya yang membuat atlet Banjarnegara bisa berbicara banyak di luar Banjar? Itu. Saya cukup penasaran gitu. Di Aceh itu soalnya lebih besar dari Banjarnegara ya grade-nya ya. Iya. Dan kemarin kita
lomba pong itu ada 2 sungai. Yang pertama ada Sungai Alas sama yang satunya Sungai Mamas. Sungai Alas itu grade-nya sama kayak Sungai Sayu. Yang satunya itu lebih tinggi. Nah, kalau di Sungai Alas ya orang grade-nya sama seperti Sayu ya insya Allah mudah gitu kan. Tapi kalau yang ini, yang satu lagi, yang Mamas itu kan lebih tinggi. Harus lebih ekstra gitu kan scoutingnya. Jadi kita latihan di sana itu lumayan lama buat scouting, buat ambil jalur kayak gitu. Nah, kayak gitu. Kita atau teman-teman semuanya, Atlet-atlet Jateng. atlet Jawa Tengah itu lama latihan di sana buat ya apa namanya? Buat bisa menang atau kalah gitu kan. Jadi alhamdulillah bisa mendapatkan emas sama perak karena latihannya yang cukup lumayan lama. Tapi kalau kemarin kan Aceh di bawah Jawa Tengah itu karena kan tuan rumahnya Aceh, tapi atlet Aceh itu bukan dari Aceh Tenggara. Kemarin kan saya di Aceh Tenggara. Iya, Sungainya di Aceh Tenggara. Aceh Tenggara. Iya, sungainya di Aceh Tenggara. Tapi tuan rumahnya Aceh itu dari Aceh Tengah. Oh iya. Jadi sama-sama Nggak tahu Medan. Medan. Sama-sama Iya. blank tentang medannya. Jadi ya apa namanya harus lebih ekstra latihannya. Latihannya. Sama-sama dari nol ya. Sama-sama dari nol. Dari nol ya, Pak. Si Bang. Dari nol ya. Iya. Sama-sama dari nol. Ya. Oke. Keren sih ya, maksudnya. Ben. Iya, memang nggak yang bisa menguntungkan setidaknya gitu ya. Malah berurut. Nah, yang saya heran, kemarin yang nomor 1 di Arung Jeram itu mana, Pak? Kemarin yang nomor 1 Jawa Barat. Jawa Barat. Oh, oke. Jawa Barat. Iya. Itu kenapa kita bisa kalah? Wah, kalau Sorry. Belum rezeki. ya kalau Jawa Barat itu udah ini sih udah lama di Arung Jeram itu. Iya. Kalau saya kan udah di Arung Jeram 17 tahun ya. Usia itu berapa? Usia 17 tahun, 17, 18 kalau nggak salah. Kalau Jawa Barat itu dari SMP. Kenapa ngobrol sama mereka juga? Oh, udah iya. dari kau. Banyak kumpulan saya cuma belajar dari SMP. Grassroots-nya lebih diperhatikan. Di sana itu soalnya lebih dekat sama rumah warga. Jadi kalau latihan ya udah tinggal ini aja. Tinggal ke situ aja. Tinggal ke situ aja. Siap. Gitu. Jadi dari kecil udah kebiasaan gitu ya Mas. Iya. Latihannya udah dari lama gitu. Masyarakat kita tuh atletnya tuh iseng. Iya. Kita iseng aja bisa berbicara di nasional, apalagi kalau lebih diperhatikan gitu ya. Dari Grassroots. kita kemudian dari Usia dini. usia dini gitu barangkali bisa lebih maksimal ya. Iya ya. Sama apa lagi, Pak? Terus sama kalau kita kemarin kan campuran dari beberapa kabupaten ya. Kalau sana enggak, kalau sana dari kabupaten yang sama. Pure berarti ya. Cuma ada 1 atau 2 nggak banyak lah dari kabupaten yang lain gitu. Kan dari kalau kita kan olahraga bergu ya, jadi feelingnya harus dapat gitu. Chemistry. Chemistry. Oke. Ada Ngitung, gue ngitung. Lanjut, Pak, lanjut. Komedi terus ini. Nah, chemistry dengan waktu yang lumayan singkat gitu kan ya. oke. Harus sering latihan bareng gitu ya. Latihan itu cuma 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan gitu. 6 bulan sampai di apa aja. 6 bulan di Training camp. Training center. Berapa bulan? kisaran 1 minggu
Amin 1 minggu sudah di sana berarti. Ya, ambil Hamin itu Hamin berapa kok sakit? dia dapat pertama kali di sana. 10 hari. 10 hari. Tapi kalau kita latihan mandiri 7 hari. Terus latihan sama provinsi-provinsi. Sekitar 2 minggu sebelum pertandingan, teman-teman atlet datang sudah scouting di sana. Sudah, kita sudah latihan di sana. Oh, oke. Sorry ya, agak terganggu dengan motor brong ini. Soundtrack. Kalau Jawa itu sudah mau buana ke internasional. Wow. Nah, Kita menghadapi atlet Arab internasional. jadi ya lumayan berat Kalau main kayak gitu ada saringnya gitu nggak sih ya? Misal kita friendly match dengan Australia gitu. Kita sparring gitu. ada seringnya. Sparring. Pernah sparring sama luar negeri itu? Belum pernah. Coba. Paling sparring sama kabupaten lain aja. Oh, betul. Sekali ya. Nah, sama ini Mas, untuk sebelum, karena kayaknya waktunya sudah cukup lama ya kita ngobrol ya, udah hampir 1 jam ya. Mungkin Mas Abbas ada pertanyaan terakhir atau kalau saya sih ada, Mas Abbas ada pertanyaan terakhir sebelum kita mengakhiri obrolan pada malam hari ini gitu ya, karena waktunya sudah cukup malam gitu kan. Ya, itu tadi yang menurut saya itu menarik banget tuh. Karena ternyata di daerah lain itu udah dikelola itu gitu ya. kalau itu mereka udah main itu gitu. Nah, kita tahu di negara ini tuh sebenarnya udah ada apa namanya kayak sekolah seperti itu untuk anak-anak usia yang di bawah SMA itu kan ada juga sebenarnya. Ini belum ada Pembinaannya. Tadi terakhir berarti saya. Kalau di bawah SMA pembinaannya belum ada sebenarnya. belum ada ya. Kalau SMA udah ada. SMA udah ada. SMA udah ada pembinaannya. Berarti Udah ada ekstrakurikulernya, tapi belum begitu perkembangannya belum begitu ini bagus. Iya, baiklah. Terus kalau misalnya nih seandainya ya terakhir ya saya seandainya mau masih trik gitu ya, kalau barangkali ada bahan dari anak-anak kecil itu kira-kira bisa mulai dari mana sih gitu, bisa kasih tips barangkali nggak sih buat para orang tua gitu ya. mungkin buat orang tua atau anak-anak yang pengen gitu, pengen cita-cita Aduh, berat. dulu Mbak, jadi cita-citanya apa sih sebenarnya? Dulu saya cita-citanya jadi guru malah. Guru, oke. Sebentar lagi tercapai itu. Lulus dari guru olahraga. Iya. Karena memang kita di kota ini kan kadang cita-citanya jauh dari profesi-profesi yang pernah kita lihat gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman yang generasi sekarang kan kadang saya belum pernah lihat betapa kerennya atlet arung jeram gitu. Bagaimana mau mencita-citakan itu gitu ya. Barangkali nama ada Mbak Septi di sini. Perempuan lagi ya, iya kan? Di olahraga ekstrim lagi gitu ya. Terus kan kepikiran aja belum tentu gitu ya. Nah, Jadi atlet dan berprestasi gitu. secara umum aja deh untuk mencita-citakan sesuatu yang ekstrim bahkan ditentang oleh orang tua gitu. Itu ada semacam pendekatan sama orang tuanya dan tipsnya nggak sih gimana meyakinkan orang tua itu melepaskan anaknya itu di sebuah jurang yang Silakan, Pak. Ini aja. ya. Kalau dulu kan saya ditentang nggak boleh gitu karena saya bandel, saya harus membuktikan gitu loh, dan membuktikan bahwa saya harus dapat prestasi, jadi saya bisa kasih bisa kasih pendidikan sama orang tua ini. Saya maksudnya dengan saya iseng-iseng main-main gitu, tapi saya serius melakukannya. Jadi saya dapat prestasi, saya bilang sama orang tua ini hasil dari saya gitu.
Berarti semacam pembuktian ya. Pembuktian. Kalau saya itu pembuktian. Iya, Saya iya. diam-diam, nggak bilang apa-apa, ujuk-ujuk Juara. Oke, siap. sampai Nasional. Ini saya pamitan malah saya pamitan mau lomba baru bilang itu saya masuk Amgerang. Udah makin mau lomba gitu ya? Iya, saya masuk lomba sekarang baru pamitan. Dulu kan pernah bapak saya mau ikut ekstra ini gitu, udah atau Amgerang gitu, terus bapak bilang baru sampai itu nggak boleh kayak gitu. Tapi saya maksa. Bandel. Habis itu Ya. besoknya mau lomba saya baru bilang baru izin kayak gitu. Ya mau nggak mau dibolehin gitu. Gua tetap ngikut anaknya, apalagi perempuan. Apalagi Gitu. nonton juga. Nah, nonton dulu. Susah juga sih nonton Arung Jeram sih mas. Susah juga. Kita nonton misal perahunya gitu kan, lewat depan saya, udah nggak kelihatan lagi. Iya kan, aku kalau masuk tikungan selesai gitu kan. Dan itu kan nggak puter. Iya, dulu saya dulu kan pernah ada event di Ayo. Bekas itu. Bapak sama ibu saya kan malah nangis loh. Saya berjuang Orang tua nonton. Oke. Jadi pertama kali lomba itu tadi yang udah mau diizinkan Di pendut itu Elo. Iya, yang di Elo. Iya, oh iya. Itu sih. Sama last question dari saya. Pertanyaan terakhir dari saya. Dan mana? Kalian gini mau harus takon apa? Semakin malam tuh kadang obrolan semakin Semakin asik sih ya. sudah. Kapan-kapan ya. Nah ini pertanyaan dari saya terakhir itu atlet Banjarnegara khusus Pak Septi, apakah kejuaraannya pernah ikut kejuaraan itu di event nasional atau hanya di event nasional atau pernah keluar atau hampir keluar negeri gitu? Termasuk Mbak Septi itu event-eventnya gitu. Saya Sorry, saya potong dulu. Sama terakhir, kalau di Banjarnegara ada federasinya nggak? Maksudnya yang ngurusin arung jeram di Banjarnegara dari pemerintah tentunya ya, gitu. dulu Cek karena poin klik. Apa? Ya ada federasinya nggak sih gitu ya? federasi ada di Banjarnegara di Jawa Tengah ada namanya Arung Jeram Haji, Federasi Arung Jeram Indonesia. Ada wadah. Ada wadah. Ada. Terus ini dari lagi Yang kedua tadi, yang kedua. Nah, event ya, turnamen. Saya paling tinggi nasional ini tarafnya nasional paling tinggi di Konkan multi event. Kemudian yang dulu saya Sebelum PON gitu ya. sebelumnya saya pernah mau berangkat yang pertama ke Australia, yang kedua Cina. Buat China. Hampir atau sudah? Hampir berangkat. Sudah bikin paspor katanya. Belum. Pertama itu saya mau berangkat ke Oke. Australia 2018. Terus sebelum lulus kuliah? Lulus SMA? Sebelum lulus Oke. Maksudnya dikirim ke Australia. Dulu abis ke jurnas itu saya ke jurnas di Tasikmalaya dulu. Ya. Saya kan berangkat Oke. ke jurnas, abis itu juara satu, terus mewakili Indonesia mau ke Australia. Iya. Enggak jadinya. Belum jadi. Karena apa tuh? Karena biayanya kurang dulu. Oke. Biayanya kurang. Biaya kurang. Nah ini ngomong soal biaya kurang ini ya. Ini kan selalu menjadi isu hangat, bukan hanya di arung jeram, hampir di semua cabang olahraga yang ada di Indonesia. Ya. Nah harapannya ini mungkin ada
petinggi-petinggi atau pejabat yang nonton acara kita mungkin bisa lebih mendukung lah, lebih aware, lebih peduli ke atlet-atletnya gitu ya. Sama pengusaha-pengusaha mungkin ya yang sponsor untuk mensponsori Arung Jeram di Banjarnegara ya khususnya. Ada. Oke, mungkin kurang apa ya? Publikasi mungkin ya. Oke, siap. Tapi itu mungkin ya dari pemerintah atau instansi terkait bisa lebih memperhatikan atlet-atletnya, bukan hanya atlet Arung Jeram tentunya ya, semua atlet-atletnya yang mungkin barangkali bisa berbicara banyak di dunia internasional gitu ya, dan seringkali terkendala waktu kadang gitu ya, karena waktu adalah uang gitu ya. Lanjut Mbak, lanjut. Ya, terus akhirnya nggak jadi karena kita kekurangan anggaran. Jadi kita cancel. Itu yang hampir ke Australia. Iya, hampir ke Australia. Terus daripada kita berangkat ke sana nggak bisa balik kan? Susah juga ya kan? Susah juga. Terus itu sudah hampir ke sana lagi ceritanya. Iya, kita itu berarti 2019 saya main ke Jurnas di Jambi dulu. Tapi berarti sungai apa itu Pak? Jambi sungai kayak saya lupa namanya. Kerinci, Kayuwaro, Kresikku. Rumahnya dekat Gunung Kerinci itu lah. Dekat ya. Oh, dekat. Apa ada jadian ya? Oke, Batang Merangin Jambi. Apa? 2019 saya main kejuaraan di sana, habis itu terusnya 2020 saya main di Cina. Karena menang di Jambi. Karena menang di Jambi. Itu Banjarnegara berarti? Atau Jawa Tengah ya? Oke. Wakili Jawa Tengah ya. Wakili Jawa Tengah. Ke Cina ternyata Cina udah corona. Iya, Oh, 2020 saya mau berangkat tuh. Udah ada semua. Sudah ada anggarannya. Oh, anggarannya udah ada nih. Iya. Aku minta dulu. Oke, siap. Siap. Lanjut Pak. Anggarannya sudah ada, maaf, COVID bukan jadi. Iya. Oke. Seperti itu. Ada. Jadi karena bencana alam ya, Iya. yang melanda dunia internasional gitu ya. Jadi nggak jadi berangkat. Keren sekali ya. Jadi semua sungai-sungai itu yang paling berkesan menurut Mbak. Jadi yang mana? Sungai Yang berkesan. Ini yang paling takut, yang paling lucu, yang paling mudah gitu. Yang paling Jangan bilang sungai air mata yang mengalir deras di pipimu. Lanjut. Sungai yang paling berkesan itu kemarin yang pas itu namanya Sungai Mamas. Itu sungainya kalau di Aceh itu sungainya bagus banget karena background sungainya itu kan dikelilingi pegunungan leuser gitu kan, Oh, Taman Nasional itu Leuser. bagus banget Lihat pemandangannya. macan harimau. Enggak. Nggak. Bahaya juga sih. Kayaknya Monyet. Saya monyetnya sambil ngelihat ke saya gitu ya. Makanya agak gimana gitu kan. Oke, siap. Oke. Siap. Lanjut. Kalau atlet itu ada atlet Arung Suri Golden Powell. bro, siapa ya namanya? Pramuka. siapa ya aku paling papi saya sih. Pelatih. Oke. Orang Banjarnegara juga ada. Orang Banjarnegara Banjarnegara. Praktis itu juga. dulu latih dulu. Sekarang sudah jadi pelatih. Kan nggak jadi pelatih. Ya kapan-kapan kita ajak ngobrol kali ya, lebih seru ya. Kita juga penasaran sebenarnya mulai dari mana sih Banjarnegara tuh mulai tumbuh
Arung jeram. Arung jeram itu tubuh tuh sekapan mulai dari mana ya? Oke. Nah, Udah mas. jadi itu dulu kali ya. Oh. Malah meskipun sebenarnya masih banyak sekali Yang ingin ditanyakan gitu ya. netizen juga kayaknya Netizen. Sama semakin malam si Rayu Kopi juga semakin ramai gitu ya, semakin ramai sebenarnya lebih hangat obrolannya gitu ya, cuman ya karena kita sudah cukup lama juga waktunya kayaknya udah lebih dari 1 jam gitu ya. Nggak kerasa asli serius seseru itu. Ini jujur nih, saya nggak kerasa kalau waktunya udah 1 jam. Cuma inget aja, kayaknya wis makan kesuwen apa ya gitu. Ternyata malah lebih dari 1 jam. Gitu ya. Hampir ke Cina sama Australia. Nah, gitu ya. Sama buat teman-teman yang punya usaha UMKM bisa dititipkan ke kita, mau dipromosikan di kegiatan kita ya. Untuk promosinya for free untuk UMKM ya, untuk kegiatan kita siap. Gitu. Mungkin gitu aja. Free hati. Mungkin dari Mbak Septi ada hal-hal yang mau disampaikan terkait Arung Jeram. Terakhir kesan-kesannya gitu ya untuk pertemuan malam ini gitu. Sudah tua, masih muda Mbak, masih muda, 23. Apalagi Mas Abbas, how are you? Adik saya yang masih di bangku sekolah gitu kan, kalau mau mencari prestasi di Arung Jeram aja ya, karena sudah ada wadahnya. Terus apa namanya, nanti saya ajarin. Siap, diajari langsung sama atlet PON Jateng. Semakin kesini Arung Jeram itu sudah semakin bagus track recordnya, sudah masuk ke PON juga, jadi sudah ada wadahnya, jalannya juga sudah dibuka sama teman-teman Pendahulu ya. pendahulunya, jadi capailah prestasi setinggi mungkin. Siap. Kalau pengen latihan bareng sama Mbak Septi itu sudah berapa? Oke, kalau mau latihan bareng sama saya setiap hari Sabtu sama Minggu. Sabtu sama Minggu, weekend. Weekend. Iya tadi. Tadi sore sama Mas Rianto. Orang. Enggak. Enggak. Saya beda operator. Oh beda operator. Oke, siap. Di The Pikas. Sama Ibu jam Jam 8 Pagi sampai sampai selesai. selesai. ya kalau mau latihan bareng sama Pak Septi. Mungkin itu aja ya. Itu dulu dari kita. terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan hadir dan tidak hadir. Tidak hadir gitu ya Sudah hadir. Terus nantikan kami di sesi selanjutnya. Sama buat teman-teman biar nggak ketinggalan jadwal dan setiap kegiatan kita yang insya Allah akan kita adakan 1 sampai 2 minggu sekali ya setiap bulan gitu ya. Terus panteng IG, liatin IG @1112 Daviden dan IG-nya Mas Ibas Titis Baskoro gitu aja. Mungkin itu dari itu. Untuk Arung Jeram gitu ya. IG saya Septiana Indah Oke, nanti muncul di sini. Nanti kan tayangannya di YouTube kita. Haji Banjarnegara. Nah, Jawa Tengah. Oke. Nanti Mbak Septi bisa kirimkan alamat videonya ke saya. Biar nanti kita tulis kalau misal video ini jadi kita tayangkan di YouTube. Insya Allah kita tayangkan ya Mas ya. Insya Allah kita tayangkan. Sesi yang terpotong atau kita potong gitu ya. Karena terlalu berat. Ya, itu ya. Terima kasih teman-teman ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? MC Nomaden. sorry ini. Karena kita tidak pernah menetap. Oke, jadi untuk besok kita tempatnya tidak di Sirayu lagi, kita akan pindah tempat insya Allah gitu ya. Ya.
Terima kasih. Terima kasih banyak buat Pak Septi. Jangan kapok-kapok main ke tempat kita ya Pak ya. Karena tempat kita pindah-pindah. Oke siap.